Senang walaupun cuma berjumpa lewat Zoom, tapi kita bersyukur bahwa Allah Maha Hadir dimanapun kita berada. Allah Maha Hadir. Tema kita malam hari ini, iman yang bertumbuh di masa sulit. Pertama-tama kita akan lihat, apakah definisi iman? Iman itu apa sih? Kita akan lihat, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari seluruh harapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum kelihatan kesembuhan itu, belum kelihatan pertolongan ekonomi itu, belum terlihat pertolongan masalah keluarga, belum terlihat apa yang kita harapkan, disitulah kita perlu iman. Lama saya renungkan gimana ya iman itu contohnya. Akhirnya ini yang saya dapat, ingin saya sharingkan adalah begini. Sebelum pandemi berapa tahun lalu itu lagi booming kalau di Jakarta ya. Lagi booming tuh apartemen. Terutama di tempat-tempat yang lokasinya strategis. Daripada orang tinggal jauh di luar kota, lebih baik di tengah-tengah kota ada apartemen. Jadi untuk kendaraan itu lebih mudah, apalagi Jakarta macet. Maka ada satu anak yang kerja di pengembang atau developer yang terkenal. Kemudian mereka lagi mempromosi lokasi yang sangat strategis, harga yang sangat sangat bagus harganya. Maka waktu pertama promosi launching bahwa akan bikin apartemen ini, itu modalnya cuma gambar, modalnya itu hanya brosur dan maket. Tiang pancang saja belum ditanam. Belum ada pembangunan apa-apa. Tapi anak ini berkata, mereka panggil saya Mafa, Mama Funky. Jadi mereka bilang, Mafa, aduh itu luar biasa. Ada yang orang beli 3, beli 5, lakunya seperti kacang goreng. Padahal, tiang pancang aja belum. Belum ada apa-apa, masih tanah kosong. Cuma modal gambar dan konsep. Ini mungkin contoh sederhana dari iman. Kenapa mereka tuh berani down payment dan juga berani cicil mungkin 3 tahun, 5 tahun. Itu karena tanda petik mereka percaya beriman pada developernya, pada pengembang yang sudah punya nama. Oh, pasti kalau mereka buat bagus, pasti nanti on time penyerahan kunci. Jadi mereka tanda petik percaya atau beriman, makanya down payment. Padahal jadi itu dasar mereka karena mereka beriman kepada si yang pengembang ini. Padahal belum terlihat apartemennya. Mungkin baru 3 tahun lagi jadi apartemennya. Tapi makin hari itu harapan itu mereka cicil. Nanti ketika sudah mau penyerahan kunci, gambarnya mulai nyata. Jadi mereka mulai pikir, wah nanti interiornya kita mau minimalis, atau mau modern, atau etnis, atau klasik. Bahkan mereka udah bilang ke temannya, nanti kalau ke Jakarta, saya ada apartemen, kamu nginep ya di apartemen saya, bawahnya ada kolam renang, ada ini, ada itu. Padahal belum jadi apa-apa. Belum jadi. Nah demikian juga kita harus punya iman kepada kebesaran kuasa Allah yang memberi kita janji-janji, katanya 32 ribu lebih janji Allah. Bahkan jangan takut 365. Setiap hari ada Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jangan khawatir, burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Jadi kalau kita khawatir, kita nggak percaya akan pertolongan Tuhan, itu bikin Tuhan sedih. Sepertinya kita nggak beriman bahwa Allah mampu menolong kita. Bahwa Allah berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Yang beli apartemen aja percaya
pada si pengembang. Jadi wah, cicil terus. Karena mereka pasti jadi. Apalagi Tuhan. Salah satu yang Tuhan gak bisa, ada loh yang Tuhan gak bisa buat. Yaitu Tuhan tidak bisa berbohong. Tuhan tidak bisa berdusta. Karena bapa segala pendusta adalah iblis. Kalau Allah berjanji, itu janjinya lebih ya dan amin daripada developer atau pengembang-pengembang itu. Tuhan juga berjanji, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang untuk menjemput engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi akhir hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, happy ending. Karena kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah goncangan apapun yang terjadi, kita mesti punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Ada juga sekarang dibilang, wah tahun depan adalah tahun yang sulit, akan makin sulit, akan resesi global atau apa. Kita perlu iman bahwa apapun musim dalam hidup kita, Dia tetaplah Allah yang berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita di dalam setiap musim hidup kita. Musim itu boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan kepada saudara-saudari dan saya kekal abadi. Sebenarnya ketika masa sulit, ketika masa-masa goncangan, masa-masa galau, kalau kita khawatir berlebihan, takut berlebihan, itu kita gak percaya Tuhan. Kita bikin sedih Tuhan. Sepertinya Tuhan kurang kuasa untuk menolong kita. Tangannya kurang panjang menolong kita. Telinganya kurang tajam untuk mendengar jeritan dan permohonan kita. Maka saya pribadi kalau saya udah mulai khawatir, wah nanti gimana ya? Gimana? Saya bilang nanti kalau saya begini saya bikin sedih Tuhan. Kadang-kadang hidup ini kita mesti beriman, kita jalani one day at the time. Karena setiap pagi ada rahmat dan berkat baru dari Tuhan. Jangan menanggung kesusahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan kekuatan harian yang Tuhan berikan. Nggak kuat kita. Makanya dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki berapa lama? 5 tahun Tuhan, 7,5 tahun Tuhan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berkat Tuhan itu baru setiap hari, baru setiap pagi. Di Kitab Ratapan 3 ayat 23. Ada rahmat berkat Tuhan yang baru. Itu kita mesti imani. Kalau kita tidak imani itu, bikin sedih Tuhan. Kita kurang percaya akan kuasanya yang sanggup memelihara kita pada musim apapun dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, melalui Daud, karena Tuhan Yesus Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Mazmur 23, Daud menyatakan imannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita khawatir, saya juga kalau itu khawatir ada macamnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak akan kekurangan kekuatan, aku tidak akan kekurangan kesehatan, aku tidak akan kekurangan damai sejahtera, aku tidak akan kekurangan kebahagiaan, aku tidak kekurangan apa yang kuperlukan, karena aku mau menuruti jalan-jalan dan aku mau mengikut Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala agung jiwaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan ini agak keras karena dikatakan
Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka kalau kita mau berkenan, menyenangkan hati Allah, kita mesti punya iman. Percaya bahwa Dia berkuasa. Tuhan lebih besar daripada semua masalah saya. Tuhan lebih hebat daripada semua pergumulan saya. Apapun musim dalam hidup saya, Tuhan ada jalan, ada ide untuk menolong dan memberikan dan memberkati dan menunjukkan jalan keluar bagi saya. Ketika kita susah, banyak janji Tuhan. Pernah saya juga, semua kita pernah mengalami susah. Aduh, kalau susah, maka saya suka ingat, kata Tuhan, ini tidak melampaui kekuatan saya sebagai manusia. Karena Tuhan tidak biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, Allah izinkan kita masuk masuk dalam pencobaan. Ketika kita dicobai, Allah adalah setia dan adil, dan Dia berikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Jadi kita mesti beriman ketika kita mengalami kesusahan, masa-masa sulit. Ini tidak melampaui kekuatan saya. Dan Allah sudah mengukurnya, dan Dia pasti berikan jalan keluar untuk saya dapat menanggungnya. Waktu saya juga mengalami kesusahan gitu ya, sampai saya sakit, kemudian ada dokter langganan kami, dia sampai memberikan satu kalimat dan 3 latar belakang cerita tentang kalimat itu. Yaitu kalimatnya, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Jadi ceritanya ada seorang raja minta dibuatkan cincin yang ada tulisan dan penuh arti gitu ya, kepada yang jago untuk membuat cincin. Maka waktu jadi, karena raja itu bilang supaya kalau saya ingat kalimat itu saya dikuatkan, lewat banyak pergumulan saya dikuatkan. Dan ketika jadi, kalimatnya adalah this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Entah suka, entah duka, pada waktu Tuhan akan selesai pada waktunya dan akan berlalu. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang abadi. Tidak ada juga masalah yang abadi. Semua ada expired date, ada kadaluarsanya. Semua akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka saya juga waktu itu pernah minta nasihat. Saya minta nasihat kepada seorang tokoh rohani. Saya cerita gini, begini, bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Kemudian dia hanya menjawab satu kalimat, semua akan selesai pada waktunya. Semua indah pada waktu Tuhan. Bagian kita menanti-nantikan Tuhan, penuh pengharapan. Jadi kita harus menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Karena pada waktunya ini pasti selesai. Pada waktunya ini pasti berlalu. Semua ada expired date, ada kadaluarsanya. Cuman kita mesti kuat di dalam iman menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibaharui kuatnya. Mereka akan naik terbang bagai Raja Wali, dan mereka akan berlari tidak menjadi letih, dan berjalan tidak menjadi lesu. Kita nanti-nantikan Tuhan.
Maka fokus bukan pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan, pada kuasanya, pada kasihnya. Kalau kita fokus sama masalah, aduh kenapa begini, kenapa begana, aduh itu nanti kita seperti Petrus, memandang pada gelombang, maka dia mulai tenggelam. Tetapi kita mesti mengangkat wajah, memandang kepada Yesus dan segala kuat kuasanya, maka kita dikuatkan, kita bisa berjalan di atas gelombang-gelombang masalah hidup kita. Saudara-saudari saya yang udah kenal saya lama pasti tahu tahun 2007 saya kena kanker getah bening, kanker payudara, metastase ke 7 tempat. Kata dokter secara medis nggak ada harapan, tinggal 20% hidup saya nggak punya asuransi, keuangan lagi sulit, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Banyak masalah. Nah, saya melatih diri saya untuk fokus kepada kuasa Tuhan. Kadang-kadang saya cuma nyanyi lagu-lagu yang sederhana. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus di dalam hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang kuatkanku. Jadi ada Yesus yang lebih besar daripada semua yang sedang saya hadapi. Dan Yesus namanya adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kadang-kadang iman saya juga goyah. Saya seperti bapak yang membawa anak yang terlempar ke api, terlempar ke air. Yesus bertanya, apakah kau percaya? Bapak ini bilang, ya Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. Waktu itu saya mengalami juga. Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Karena secara medis, secara apa yang saya lihat, saya dengar, benar-benar sangat menakutkan. Jadi saya juga up and down dan saya memandang pada Tuhan. Kadang-kadang kalau udah terlalu tertekan, saya keluar kamar saya keluar di rumah, saya memandang langit yang luas. Maka ketika memandang langit yang luas, hati saya juga ikut luas. Karena langit yang luas dan besar ini, apalagi penciptanya, lebih luar biasa. Jadi katanya kita tuh mesti sering-sering juga lihat sunrise, lihat sunset. Apalagi kan kalau di Makassar itu ada pantai apa itu? Losari kah? Itu kan sunsetnya bagus. Kita mesti menikmati pemandangan-pemandangan kemuliaan Tuhan yang megah, yang besar. Itu juga menguatkan dan mengangkat iman kita. Jadi kalau kita tidak punya iman, itu bikin sedih Tuhan. Sepertinya Tuhan kurang kuasa untuk menolong kita dan kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman? Firman Tuhan Roma 10 ayat 17 menyatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka nggak ada jalan tol untuk bertumbuh dalam iman. Kalau kita malas baca firman, gimana mau bertumbuh? Karena iman timbul dari pendengaran. Hati kita, telinga kita mesti banyak mendengar firman. Bukan hanya mendengar, tapi tekun melaksanakannya. Tekun melaksanakannya. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi iman kita adalah sejauh mana kita kenal kitab suci. Sebegitulah besarnya iman kita. Dan puji Tuhan, Tuhan gak menuntut kok iman kita yang luar biasa, yang sebesar telur, sebesar biji jagung, sebesar bola basket apalagi. Kata Tuhan, imanmu sebiji sesawi saja, kau sanggup pindahkan gunung. Iman kita sebiji sesawi saja,
kita sanggup memindahkan gunung-gunung masalah dari hati dan pikiran kita. Kadang-kadang masalah kita adalah overthinking. Terlalu mikirnya tuh terlalu berlebihan, terbegana begini. Sehingga berat. Too much thinking, overthinking. Serahkan saja semua kepada Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan orang yang lumayan lah, bukan cukup berada, lebih lah, dia punya uang dan juga pekerjaannya bagus. Cuma dia punya penyakit, tidak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Padahal dia udah ke gereja, udah aktif di mana-mana, tapi nggak bisa tidur. Maka saya beri dia ayat Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Saya bacakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya bilang kepada dia, kita kalau punya masalah, jangan jadi tempat parkir di hati kita, jadi tempat parkir masalah, di pikiran kita tempat parkir masalah. Semua ini kita kasih tanda panah kepada Yesus. Baik di hati maupun pikiran, semua kita arahkan kepada Yesus. Jangan parkir di sini, jangan parkir di sini, jangan overthinking. Serahkan kepada Yesus, karena Yesus gelarnya adalah Juru Selamat. Apapun yang kita perlukan, Yesus sanggup selamatkan kita. Seperti contoh lah, waktu itu saya yang sakit itu, akhirnya Tuhan sembuhkan, mujizat, kata dokter itu mujizat, keuangan luar biasa, Tuhan tolong, saya nggak minta-minta, nggak gimana, saya cuma berdoa. Tapi benarlah dikatakan, jangan kamu khawatir. Dulu saya cuma tahu teori, jangan kamu khawatir, burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Itu saya alami. Luar biasa Tuhan mencukupkan saya. Keluarga ditolong Tuhan. Dan persekutuan doa juga ditolong oleh Tuhan. Semua akan selesai pada waktunya. Jadi kita serahkanlah kepada Tuhan hidup kita beserta seluruh kegalauan dan masalahnya. Ternyata itu aja gak cukup. Yang kedua, dan percayalah kepadanya. Percaya bahwa dia sanggup menyelesaikan semua yang sudah kuserahkan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, dan materiku yang sudah kuserahkan, apapun masalahnya, percaya. Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup selesaikan. Maka saya bilang kepada orang itu, mungkin kamu cuma serahkan, tapi kamu kurang percaya Tuhan sanggup menolong kamu. Jadi masalah itu kalau terlalu lama, Tuhan belum selesaikan, kamu ambil kembali, serahkan lagi, ambil kembali, bulak-balik di sana, ambil serahkan. Makanya gelisah terus. Lebih baik kita berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kedamaian bahwa Tuhan Maha Kuasa sanggup menolong, memberikan jalan keluar kepada semua permasalahan hidupku. Karena syaratnya Tuhan bertindak, di ayat ini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ngomong percaya tuh kayak gampang ya, tetapi sangat mutlak diperlukan. Kalau nggak percaya, nggak beriman, nggak terjadi mujizat. Contohnya di tempat kampungnya Yesus, karena mereka nggak percaya akan kuasa Yesus, dikatakan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat. Kata percaya sebenarnya simpel, beriman seperti simpel, tapi kita harus dengan segenap daya, segenap fokus untuk mengusahakannya. Karena ketika kita serahkan kepada Tuhan dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan, janji Tuhan, Ia akan bertindak. Semua